Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian masih dalam suasana Natal, kiranya menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam yang penuh damai, tentram segera malam, insan sedang tertidur lelap. Lahirlah ke dunia Yesus anak Allah, di kandang Betlehem yang indah. Gloria, segenap alam semesta bersoraklah. Haleluya, pujilah Dia, Raja Sorga Juru Selamat manusia. Allah Maha Kasih menyatakan anaknya untuk tebus umat manusia. Pintu surga terbuka bagi setiap orang yang datang dan menyembah Dia. Gloria, segenap alam semesta bersoraklah. Haleluya, pujilah Dia, Raja Sorga Juru Selamat manusia. Salam saudara pemirsa, salam jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang tidak ada duanya. Sebenarnya sebentar saya tidak mau buka Alkitab, karena saya yakin bahwa sebelum saudara dibaptis atau di CD, saudara sudah hafal ayat firman Tuhan ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa hari ini, dan ikatkan hati kami, pikiran kami dengan firman Tuhan ini, sehingga kami mau menyerahkan hidup kepada Yesus dan kemudian kami menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan yang luar biasa hari ini, yaitu dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Perjanjian baru, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita baca bersama-sama lebih baik. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara pemirsa, inilah ayat kunci yang sudah terjemahkan dalam ratusan bahasa dan dialek dalam dunia ini, supaya orang mengerti inilah kunci untuk kita sampai kepada surga, sampai kepada hidup yang kekal. Saudara pemirsa, mari kita hari ini betul-betul fokus kepada Allah Bapa yang begitu mengasihi dunia ini. Mengapa disebutkan dunia ini bukan mengasihi manusia? Bukan. Oleh karena apa? Kalau saudara sudah bertobat, sudah lahir baru, sudah lepaskan daripada kutuk, maka saudara sekalian akan juga menjadi berkat, alat keselamatan kepada lingkungan hidup, kepada makhluk hidup di sekitar saudara sekalian. Itulah sebabnya ayat ini begitu penting, dan begitu pentingnya sudah bertobat, terima Yesus, dan dilepaskan dari kutuk. Misalnya saja contoh,
Kalau saudara sekarang seenaknya menebang pohon, menghancurkan habitat di mana saudara tinggal, tunggu saja akibatnya. Di daerah kami misalnya, saya belum pernah mendengar itu banjir sampai 1 bulan seperti yang terjadi pada tahun yang lalu. Saudara pemirsa, buka mata kita baik-baik saudara sekalian, sehingga kita mulai mengerti bahwa akibat daripada ulah kita yang serakah, ya kemudian terjadilah banjir besar. Dan seluruh dunia sekarang mengalami perubahan cuaca yang ekstrim oleh karena industri. Industri itu sebenarnya menjadi berkat, tapi asap dari cerobong industri itu dan juga asap dari kendaraan bermotor itu menyebabkan terjadi hal demikian. Dan saudara pemirsa, saya ingin menolong kita sedikit. Bukankah kita tidak lagi bisa menggunakan kereta kuda misalnya, terlalu lambatlah dipakai, maka kita mulai menggunakan mobil, kereta api. Tetapi selama ini kita mengeluarkan begitu banyak CO2, itu karbon dioksida, yang menyebabkan terjadinya perubahan cuaca dan perubahan iklim yang ekstrim. Nah, tetapi saya lihat Tuhan kan berikan otak kepada kita, kecerdasan, sehingga sekarang ditemukanlah kendaraan apa? Listrik. Itu jawaban. Sebenarnya bisa kok. Nah, seperti kemudian perkebunan tertentu, saya tidak sebutkan di sini. Ya, perkebunan tertentu yang begitu banyak habis membabat hutan. Saudara sekalian, nanti kita tahu kalau kita sungguh berdoa, semua umat Tuhan bersama-sama berdoa, tolong berikan kami penghasilan yang juga melebihi perkebunan tertentu itu. Pasti Tuhan berikan kepada kita, sehingga kemudian hutan-hutan dapat dilestarikan kembali. Begitu juga pertambangan. Di tempat kami airnya menjadi keruh karena ada penambang-penambang emas di sepanjang sungai, dan mereka menggunakan merkuri yang sangat berbahaya. Jadi kalau mereka kemudian Tuhan berikan anugerah, ada penghasilan mereka yang lebih daripada emas, tentu mereka akan tinggalkan dan air menjadi jernih kembali. Itu yang saya maksudkan dengan tadi, kalau kita sudah selamatkan, maka istilahnya tadi, Tuhan mengasihi dunia ini. Karena akibat kita sudah bertobat, sudah lahir baru, lepaskan dikutuk, maka kita dapat melestarikan bumi ini. Bukan maksudnya seperti utopia. Ya, utopia artinya mari kita melestarikan bumi ini supaya tidak kena hukuman Tuhan, tidak kena bakar. Bukan begitu maksudnya. Tetapi pengaruh dari kita diselamatkan oleh Tuhan itu juga berpengaruh pada lingkungan hidup dan makhluk hidup di sekitar kita. Saudara pemirsa, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lihat, itu ada 2 cabang jalan. Ayat 16. Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa. Ada jalan yang bukan dari Yesus yang kemudian membawa kita binasa. Kalau kita bersama dengan Yesus, kita beroleh hidup yang kekal, beroleh surga. Jadi jalan itu seperti jalan yang terbalik. Itu sebabnya kata bertobat juga bicara tentang apa? Balik kanan. Balik kanan, dulu menuju kepada neraka, sekarang balik kanan, putar balik menuju kepada surga. Itulah sebabnya mengapa ketika satu jiwa diselamatkan, surga bertempik sorak, surga bergembira luar biasa. Itu sebabnya mengapa ayat firman Tuhan mengatakan ketika domba yang hilang itu, dirham yang hilang, anak yang hilang itu kembali diselamatkan oleh Tuhan, maka kemudian oleh anugerahnya surga bertempik sorak, bergembira. Bukan hanya karena surga senang-senang lihat orang diselamatkan, tetapi juga karena memang ada satu jiwa lagi yang potensial untuk membawa orang lain kepada Yesus. Hari ini pesannya ialah jangan mau selamat sendiri, jangan mau
menerima segala damai sejahtera Tuhan sendiri. Tapi bila engkau sudah terima Dia, terima Yesus sebagai Tuhan Yesus selamatmu, maka cari lagi. Mulailah dengan keluargamu yang belum percaya. Jadi bawa mereka pada Yesus, bawa mereka mengalami keselamatan daripada Tuhan, sehingga kemudian lebih banyak lagi orang yang berbalik dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib, berbalik dari neraka menuju ke surga. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami percaya bahwa kasih anugerah Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan tolong supaya semua pemirsa mau bertobat sungguh-sungguh, terima Yesus sungguh-sungguh, dan kemudian dilepaskan dari kutuk. Dan sesudah kami diselamatkan, kami menyelamatkan keluarga kami dan orang lain di sekitar kami. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.